sebelum Godbert masuk ke Indonesia, keadaan sungai banyak sampah berserakan dan terlihat kumuh. Oh, sungai setiap tahun banjir. Oh, dulunya kumuh, berantakan berserakan sampahnya. Sekarang sampahnya sudah diambil, sungai semakin lancar, semakin berjalan di laut, jadi semakin bersih begitu. Bisa lanjut sampai bersih-bersih. Ojoyo is very special to us because it was really our very first village to join this project. Back in 2019, when I first time visited this village, it was super sad because people here cannot have the privilege of the waste management infrastructures. Selama 2 atau 3 bulan itu nggak jalan. Nggak ada yang mau karena itu jijik, kumuh, ambil sampah itu. Di awal tuh hanya terkumpul besaran 3 kintal, 4 kintal gitu. Kecil sekali dan bisa terlihat bersih. Terus kita melebar lagi, kita meluas bahkan di sungai dan di pinggir pantai. Sampai sekarang malah kita yang nggak uman. Kita nggak uman cari plastik. Godback makin bertumbuh, yayasan Godback juga bertumbuh. Dari dulu yang hanya 2 kelompok, sekarang menjadi 20 kelompok. Saya sangat senang karena saya dapat melihat secara langsung bagaimana masyarakat berjuang. Saya berdoa semoga ini berlanjut dengan baik. Harapannya ke depan lebih biar maju. Bisa lanjut sampai bersih-bersih. Halo teman-teman semua, selamat datang di Serabi, Serba-Serbi Teknologi. Bersama saya Sandra Uli, dan sekarang kami mengundang narasumber, ada Mas Billy dari Yayasan Godback Indonesia. Selamat siang Mas Billy. Selamat siang. Gimana kabarnya Mas? Baik, Baik. sehat. Mungkin Mas Billy bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu agar teman-teman di rumah mengetahui identitas dari Mas Billy. Iya, jadi perkenalan buat teman-teman yang menonton, nama saya Billy, saya bekerja di Yayasan Godback Indonesia dan saya selaku Direktur Eksekutif Yayasan Godback Indonesia. Baik. Mungkin teman-teman di rumah dan saya sendiri juga belum terlalu mengetahui nih Mas, kira-kira Yayasan Godback Indonesia ini yayasan yang bergerak di bidang apa, kemudian aktivitas apa yang dilakukan oleh yayasan ini? Oh iya, jadi Yayasan Godback Indonesia ini bergerak di bidang lingkungan ya Mbak, khususnya dalam pengelolaan sampah. Jadi kita bergerak bersama-sama kelompok inisiatif masyarakat sebagai lokal hero kita untuk mencari solusi permasalahan sampah di wilayah intervensi yang kita bina bersama, seperti itu. Oke, baik. Berarti Yayasan Godback ini bergerak di bidang lingkungan, berarti tentang pengolahan sampah dan lain sebagainya itu? Iya, betul. Khususnya sampah plastik dan memang kita juga mempunyai standar di mana standar itu memang kita nanti ada namanya sertifikasi OBP ya. Dan sertifikasi OBP ini kita bergerak di wilayah-wilayah yang sangat rentan sebenarnya dalam mengenai kebocoran sampah di laut seperti itu. Jadi wilayah-wilayah yang dekat sungai, wilayah yang dekat laut, seperti itu. Untuk wilayahnya kira-kira di mana aja Mas? Untuk wilayahnya sekarang kita bekerja sama di 17 desa. Itu ada di Jawa Tengah, itu bagian Jawa Tengah Utara, di Kabupaten Demak dan Jepara. Untuk yang selatan ini ada di Jogja ya. Di Jogja. Oke, baik. Karena sesuai dengan nama talk show kita, yaitu berkaitan dengan teknologi, saya akan coba dalam tanda kutip mengkorek kira-kira teknologi informasi seperti apa yang digunakan dalam Yayasan Godback Indonesia ini, Mas. Kira-kira kalau di Yayasan Godback-nya apakah menggunakan teknologi informasi entah aplikasi atau website gitu, Mas? Dari awal kita sudah pakai teknologi ya, karena memang mengingat di zaman sekarang harus kita perlu teknologi informasi, jadi dari awal kita sudah pakai. Awal mulanya kita sudah concern ke sana, terutama di website, terus di penggunaan Instagram untuk meng-share apa yang kita lakukan. Dan teknologi informasi ini juga tidak hanya
berkutat di bagaimana kita menyampaikan apa yang kita lakukan, tapi juga sebagai database kita juga sangat memerlukan teknologi informasi ya untuk data-data yang kita perlukan dan kita analisis seperti itu. Oke, aku mau nanya kira-kira kalau dari Yayasan Good Back Indonesia sendiri ini kira-kira punya strategi khusus nggak dalam menyebarkan informasi melalui teknologi digital, Mas? Pastinya iya, kita punya strategi khusus ya dalam menyebarkan apa yang kita lakukan, terutama menggunakan Instagram dan website. Kalau TikTok belum ya, karena masih belum tahu cara mainnya. Sekarang masih di website sama Instagram, karena itu aplikasi yang free, kita bisa mengelolanya dengan baik dan saya sukanya lebih terkesan organik ya kalau pakai Instagram dan website, seperti itu. Oke, kalau di Instagram dan website ini keduanya konten-konten yang dibagikan itu sama atau beda nggak, Mas? Misalnya kalau di Instagram membahas tentang aktivitasnya atau di websitenya lebih ke profiling dari perusahaannya atau dan lain sebagainya. Tentu beda ya Mbak, kalau Instagram sama website secara strategi kita itu agak dibedakan. Kalau di website itu kan kita lebih profiling apa yang kita lakukan, terus berupa banyak tulisan, kita bisa cantumkan artikel juga, lalu lebih detail sebenarnya informasi kalau di website. Sedangkan di Instagram itu mungkin lebih terkesan yang lebih instan, jadi lebih instan, jadi hanya seputaran informasi-informasi yang lebih short ya atau lebih dipaketkan, terus juga lebih ke daily sebenarnya. Daily sharing apa yang kita lakukan tuh di Instagram, seperti itu. Untuk yang ngelola website sama Instagram itu ada tim khususnya gitu ya, Kak, berarti? Iya, sekarang ada tim khususnya untuk mengelola website sama Instagram. Oh, oke. Kemudian karena tadi Mas Billy di awal mention kalau udah menggunakan teknologi dari awal, itu berarti sejak tahun berapa Mas sudah menggunakan teknologinya? Untuk menggunakan teknologi sebenarnya sudah dimulai dari tahun 2019 ya. 2019 kita memulai pekerjaan ini, itu sudah kita mulai. Tapi memang itu baru kita rintis kan dari awal, jadi masih belum begitu sempurna, sehingga sampai sekarang kita sudah bisa menyempurnakan ya. Kira-kira apa aja sih yang harus dipampangkan di website, apa aja yang harus dipampangkan di Instagram, supaya orang-orang tahu apa yang kita lakukan, seperti itu. Oh, oke. Karena berkaitan dengan yayasan ini kan kaitannya sama pengolahan sampah gitu, Mas. Iya. Apakah dalam proses pengolahannya misal dari pengumpulan, kemudian distribusi dan lain sebagainya, apakah ada menggunakan teknologi itu, Mas? Iya, kalau dalam teknis apa yang kita lakukan bersama mitra, kita juga punya aplikasi ya. Aplikasi kita bermitra dengan Clean Hub namanya. Itu aplikasi plastik kredit atau plastik offset. Dan mitra-mitra yang bekerja sama kita juga kita ajarin ya dalam penguploadan atau register material yang mereka kumpulkan di wilayah mereka, sehingga nanti idenya itu ingin mengetahui barang ini dari mana dan nanti akan disolusikan kemana. Dan itu jadi sebuah satu blockchain ya atau data ya. Sehingga itu kita ajarkan ke masyarakat bagaimana cara meregister material, terus nanti pengirimannya seperti apa, nanti juga bekerja sama dengan pihak-pihak off-taker atau yang bisa menyerap materialnya, itu juga kita minta mereka untuk menggunakan apps tersebut gitu. Jadi kita tahu dari mana awal sampah ini berasal sampai ke solusinya, seperti itu. Oke, berarti kerjasama dengan Clean Hub. Clean Hub, ya. Oh, Clean Hub. Jadi para mitra juga diajar untuk bagaimana mengoperasikan aplikasi tersebut untuk upload datanya, berarti gitu. Betul, ya, Mas. Berarti itu juga ada kaitannya dengan di dalam aplikasi itu berarti bisa langsung dikontrol oleh Yayasan Good Back terkait data-data sampah gitu juga ya berarti ya, Mas? Betul. Jadi itu bisa jadi data kita juga untuk menganalisis kelompok mitra yang kita punya, terus juga menjadi acuan dalam kita berkegiatan juga, seperti itu. Dan itu sangat membantu sih dalam kita melakukan aktivitas.
Oke, karena Yayasan Gotback ini bekerja sama juga dengan mitra untuk eh, program kerjanya, kira-kira apa tantangan terbesar dalam mengoperasikan teknologi digital ini Mas yang kaitannya dengan program kerja baik itu dengan mitra? Tantangannya karena mitra kita juga, maksudnya tidak hanya mitra dengan masyarakat ya, dengan mitra teknologi juga. Itu kalau saya perhatikan tantangannya adalah di awareness-nya. Jadi awareness, atau melek teknologi ini untuk masyarakat kadang masih ada ruang kosong gitu. Jadi antara pihak developer sama user-nya ini kadang masih bingung-bingung ya, bingung-bingung atau merasa ini bukan hal yang penting eee, dan secara interface juga mungkin masih terlalu berbahasa Inggris, jadi interface-nya belum bisa terlalu lokal seperti itu. Jadi orang-orang juga merasa, tidak terlalu membutuhkan ya, karena memang, kebetulan memang yang kita ajak mitra itu pasti orang lokal lokal sendiri, orang dari desa, sehingga dia juga belum merasa itu sebagai sebuah urgensi untuk melakukan upload tersebut. Jadi kepresisiannya data itu kadang masih kurang, seperti itu sih. Oke, berarti berkaitan sama tantangan tersebut, apakah dari pihak Yayasan Gotback ini melakukan kayak workshop gitu, cara menggunakan aplikasinya dan lain sebagainya gitu, Mas, untuk mitra-mitra yang misalnya baru bergabung gitu? Iya, jadi memang, untuk mitigasi masalah ini ya, jadi memang, kita selalu sosialisasi, artinya kita selalu berkomunikasi terus, eee, menimbulkan rasa urgensi ke mereka, menunjukkan bahwa pentingnya penggunaan aplikasi ini, pentingnya data yang kita bisa ambil untuk eee, sebagai batu loncatan ya, data itu kan sebagai batu loncatan dalam kita, berjalan seperti itu. Nah itu kita selalu mengadakan sosialisasi, kita selalu komunikasi dengan mereka, dan sebagai di pihak developer kita karena yayasan di perantaranya kita juga selalu minta interface-interface yang mudah dipahami. Jadi yang simple, tidak terlalu rumit dan data yang kita dapat juga oke gitu. Jadi, Yayasan Gotback ini selalu, mengimbangi apa yang dibutuhkan orang, lalu dari pihak developer itu kira-kira apa yang bisa dilakukan supaya, saling ketemu seperti itu. Sehingga semua bisa dapat, sehingga aplikasi bisa dapat digunakan dan, data yang kita dapat juga, oke gitu, presisi. Oke, berarti itu biasanya pertemuan yang tatap muka gitu ya, Mas? Itu Iya. berapa kali, Mas, biasanya kalau untuk memberikan pemahaman ke mitra kayak bagaimana menggunakan aplikasinya? Karena memberi pemahaman itu saya rasa nggak ada hitungannya ya. Kita Oke. selalu berkomunikasi karena memang itu kan habit orang-orang Indonesia yang masih belum melihat urgensi tentang teknologi. Artinya kalau membuat orang melek dengan teknologi itu kan, kalau kebiasaannya nggak pengen melek teknologi ya kita harus terus-terusan untuk mengkomunikasikan hal tersebut. Jadi sebenarnya nggak ada pacuannya harus berapa kali, tapi sepanjang ini kita selalu, mengkomunikasikan dan membuat orang itu urgensi tentang hal tersebut. Oke, berarti sampai sejauh ini kira-kira gimana, Mas, dari respon mitra terhadap aplikasi yang digunakan? Apakah mereka ada yang kayak, "Waduh, Mas, saya masih bingung ya cara mengoperasikannya," gitu? Iya, iya itu masih ada yang kebingungan dalam mengoperasikannya, ini harus masuk ke mana, ada yang salah tekan juga misalnya, salah input, itu bisa dikonsultasikan ke kita sebenarnya. Dan kita sangat terbuka untuk memberi pemahaman atau edukasi tentang hal tersebut. Oke, dari Yayasan Gotback sendiri nih, kira-kira ke depannya apakah ada rencana pengembangan teknologi lebih lanjut, Mas? Ada rencana pengembangan lebih lanjut, terutama karena sekarang kita menggunakan live mode ya, jadi semua data yang kita upload tuh live, lokasinya live, datanya live, dan tentu saja ada permasalahan di sinyal ya, di beberapa wilayah. Karena di wilayah pesisir itu kita ingin mengembangkan di offline mode-nya. Iya. Jadi bisa di-upload secara, offline, nanti kalau sudah menemukan sinyal atau, sinyal WiFi itu bisa segera di-upload.
seperti itu. Oke, Itu pengembangannya. Dan interface-nya juga ingin kita rubah lebih lokal ya dari segi bahasa, tampilan, itu kita permudah semua seperti itu. Karena interface sekarang kita masih berbahasa Inggris, dan ya orang-orang yang mungkin yang di desa yang tidak memiliki kesempatan untuk belajar bahasa Inggris itu biasanya mengalami kesusahan seperti itu. Berarti akan ada untuk bahasa Indonesia juga, versi bahasa Indonesia gitu juga Mas berarti? Iya, bahasa Jawa malahan. Oh, bahasa Jawa juga. Oke, berarti sangat memudahkan juga untuk para mitra yang khususnya di pedesaan di pesisir pantai itu kan Iya. masih aktif menggunakan bahasa daerah. Jawa, Iya, bahasa daerah ya. Oke, baik teman-teman, itu kilas singkat mengenai Yayasan Good Back Indonesia dan penggunaan teknologi yang ada di Yayasan Good Back Indonesia. Mungkin bagi teman-teman yang masih kepo, kira-kira apa sih Yayasan Good Back Indonesia ini, mungkin bisa follow Instagramnya di Yayasan Good Back Indonesia. websitenya? Websitenya di goodback.com. Oke, goodback.com. Langsung saja dicek dan kita ketemu di episode selanjutnya. Tetap di Serabi, serba-serbi teknologi.